Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah dan staf TU yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian. Kita akan membahasnya bersama-sama, yaitu sholat isyraq. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sholat isyraq itu apa. Jadi kita bareng-bareng ya. Sholat isyraq merupakan sholat sunat di pagi hari yang memiliki banyak keutamaan. Nah, di sini umat muslim dianjurkan untuk banyak mengamalkan ibadah sunnah. Nah, di samping ibadah wajib yang dilakukan setiap hari, ini tidak lain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita terhadap Allah juga. Nah, salah satu amalan sunnah yang baik dilakukan adalah sholat isyraq. Sholat isyraq merupakan sholat yang dikerjakan di pagi hari. Meskipun sunnah sholat isyraq memiliki banyak manfaat kebaikan bagi siapa saja yang menunaikannya. Nah, selain melaksanakan sholatnya, dianjurkan pula membaca doa setelah sholat isyraq untuk mendapatkan keutamaan yang optimal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mungkin ya pengertian atau tata cara hingga doa setelah sholat isyraq. Sebelum dijelaskan doa setelah sholat isyraq, perlu diketahui terlebih dahulu, sholat isyraq yang juga dikenal sebagai sholat syuruk adalah sholat sunat yang dikerjakan setelah matahari terbit dan meninggi. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat dan dilaksanakan setelah seseorang menunaikan sholat subuh serta duduk berzikir hingga matahari terbit. Jadi kalau bisa, sholat subuh itu kita berzikir terhadap Allah biar hati kita menjadi tentram dan tenang. Ataupun kita misalnya ada pekerjaan lain ya, bisa ini dulu, setelah zikir kita mulai untuk beraktivitas bekerja. Nanti pada waktu pelaksanaan sholat isyraq dimulai ketika matahari sudah benar-benar terbit dan naik setinggi tombak yang kira-kira berlangsung sekitar 15 atau 20 menit. Setelah matahari terbit hingga sebelum memasuki waktu duha. Jadi melaksanakan sebelum waktu duha. Nah, jangan sampai setelah duha, jadi sebelum, untuk mendekatinya ke waktu duha untuk mulai sholat isyraqnya.
Sholat ini memiliki hukum sunnah muakkad yang berarti sangat dianjurkan untuk dikerjakan meskipun tidak wajib. Sholat Isra memiliki keutamaan yang besar bagi siapa saja yang melaksanakannya dengan ikhlas dan tekun. Jadi kita harus yakin dan tekun kepada Allah. Adapun di sini memastikan ibu mungkin ya tata caranya di sini memastikan waktu untuk pelaksanaannya sholat isyraq dilakukan setelah matahari terbit dan meninggi sekitar 15 atau 20 menit. Nah, sebelum itu disunahkan untuk duduk berzikir terus sebelum mulai sholat isyraq tiba ya. Nah, niat sholat isyraq itu sebelum memulai sholat diniatkan di dalam hati untuk melaksanakan sholat isyraq. Jadi di dalam hati teh udah diniatkan untuk melaksanakan sholat isyraq. Lafaz niatnya adalah di sini usoli sunatan isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar dan memasang niat dalam hati. Jadi hati kita tetap kepada Allah. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Baca doa iftitah jangan lupa ya, membaca surat Al-Fatihah. Dianjurkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, dengan fasih. Jangan terburu-buru. Membaca surat pendek boleh di sini surat pendek. Surat pendeknya apa saja di sini? Boleh surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas atau yang hafal oleh kalian tersebut juga bisa. Mau baca surat An-Naba boleh atau mau surat Al-Majah juga boleh. Yang dihafal aja yang bisa. Ruku di sini setelah selesai membaca surat pendek lalu ruku dengan membaca tasbih subhanallah bihi sebanyak 3 kali. Terus ibtidal, terus jangan lupa sujud, terus duduk di antara sujud. Terus sujud kedua jangan lupa bangkit untuk rakaat kedua setelah sujud kedua. Terus tasyahud akhir, terus salam. Harus tertib melaksanakannya dan niatnya juga karena Allah Ta'ala. Terus keutamaan mungkin ya, keutamaan atau pahala sholat isra di sini. Nah, pahalanya seperti haji dan umroh. Apa katanya seperti haji dan umroh itu salah satu keutamaan terbesar dari surat isyraq adalah pahala yang disamakan dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Di sini juga ada sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di tempatnya sambil berzikir hingga matahari terbit lalu melaksanakan sholat 2 rakaat yaitu sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna bagi yang sungguh-sungguh ya, bagi yang benar-benar dengan niat hati yang ikhlas. Terus mendapatkan perlindungan dari Allah. Sholat isyraq juga diyakini sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan dari Allah sepanjang hari. Orang yang rutin melaksanakan sholat ini dengan ikhlas akan diberkahi dengan keberkahan dan perlindungan dari segala keburukan. Jadi dijauhkan dari hal-hal yang lainnya. Terus selanjutnya menghapus dosa-dosa kecil seperti kalau kita melaksanakan seperti sholat sunnah lainnya sholat isra dapat di sini menghapus dosa-dosa kecil dengan sholat ini mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi apapun itu yang mungkin secara sungguh-sungguh apa yang kita perbuat dosa kecil apapun di sini akan terhapuskan karena kita sungguh-sungguh untuk melaksanakannya dan mendekatkan diri kepada Allah. Terus selanjutnya
Yang ibu pahami ini ya tentang sholat isyraq, kita yang ibu pahami, dan ini memberikan terhadap kita semua, yang memberikan ibu pemahaman untuk kita semua ya, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Sholat isyraq adalah salah satu ibadah yang membantu memperkuat keimanan dan ketakwaan seseorang. Karena dengan meluangkan waktu untuk beribadah setelah subuh menunjukkan dedikasi yang tinggi kepada Allah dan dapat memperkuat ikatan spiritual terhadapnya. Jadi ikatan spiritual terhadap Allah dari hati batin kita kepada Allah. Memperoleh ketenangan dan kesejahteraan. Melaksanakan sholat isyraq setelah berzikir dan mengingat Allah di pagi hari memberikan ketenangan jiwa. Pasti kalian kalau yang melaksanakan atau yang mau melaksanakan, pasti kalian nanti dalam hati dan jiwanya akan tentram dan akan merasakan ketenangan benar-benar yang sungguh-sungguh kepada Allah. Apapun itu yang kita mungkin rasakan ada ketidaknyamanan, nah kita pasti akan mendapatkan ketenangan. Hal ini juga menjadi awal yang baik untuk memulai hari dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan batin kita atau hati kita. Meningkatkan kedekatan dengan Allah. Sholat isyraq salah satu cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai sholat ini, seseorang menunjukkan rasa syukur dan kecintaan kepada Allah serta memperkuat hubungan dengan Allah, hubungan spiritual kita. Dan penjelasan dari ibu untuk sholat isyraq, semoga dengan materi kerohanian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.